Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat mengerjakan tugas mandiri statistik. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada arwah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Rabiatul Adawiyah dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Anggi Fitriani, NIM 19201214, PAI 9. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rata-rata ukur. Rata-rata ukur adalah mengukur tingkat perubahan atau rate of change untuk data nilai positif, misalnya rata-rata tingkat pertambahan pinjaman setiap bulan di kantor pegadaian, rata-rata pertumbuhan sambungan telepon setiap bulan, dan lain-lain. Jika perbandingan tiap data berurutan tetap atau hampir tetap, rata-rata ukur lebih baik digunakan daripada rata-rata hitung. Rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik adalah mengukur nilai rata-rata data yang memiliki nilai positif dan rasio. Misalnya, tiga pegawai bagian pembelian diberi tugas membeli kayu di pedalaman. Setiap pegawai mendapat uang 450 juta. Dari hasil pembelian diperoleh bahwa pegawai pertama membeli kayu seharga 30.000 meter. Pegawai kedua membeli 35.000 meter. Pegawai ketiga 32.000 meter. Berapa rata-rata harga kayu per meter kubik yang telah dibayar oleh perusahaan? Misalkan contohnya A, berpergian pulang pergi. Saat pergi kecepatannya 10 km per jam dan pulangnya 20 km per jam. Berapa rata-rata kecepatan pulang pergi? Untuk lebih jelasnya simak penjelasan berikut ini. Misalkan terdapat N data yang terdiri dari X1, X2, X3, X4, S6. Maka rata-rata harmonik didefinisikan sebagai H N per 1 X1 plus 1 per X2 plus 1 per X3 plus 1 per Xn. H sama dengan N1 per XI. Jika data tersusun dalam daftar distribusi frekuensi, maka rata-rata harmonik dinyatakan dengan H sama dengan F1 per F1 per X1. D. Modus. Untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi atau paling banyak terdapat digunakan ukuran modus dan dinotasikan dengan M. Penggunaan modus secara tidak sadar sering digunakan untuk menentukan rata-rata data yang bersifat kualitatif. Misalnya, A. Kecelakaan lalu lintas di jalan raya pada umumnya disebabkan oleh kelalaian cara mengemudi. B. Secara umum, kelulusan peserta didik SMA di Indonesia nilainya di atas rata-rata. C. Jumlah jamaah haji di Indonesia tahun 1434 Hijriah rata-rata berusia di atas 50 tahun. D. Hutan lindung di Indonesia sudah banyak yang terjamah oleh penambah hutan dan tidak bertanggung jawab. E. Median. Median adalah menentukan letak data setelah disusun menurut urutan monoton naik dan sesuai dengan urutannya. Median sekelompok data dinotasikan dengan M. Jika banyaknya data ganjil, maka nilai median adalah data paling tengah setelah disusun menurut urutannya. Sebaliknya, untuk data yang banyaknya genap, setelah data disusun sesuai urutannya, maka median sama dengan rata-rata dua data tengah. Untuk data yang telah disusun dalam daftar distribusi frekuensi, maka mediannya dinyatakan dengan rumus ME sama dengan B plus P 1 setengah N minus F per F, di mana M median, B batas bawah kelas median yaitu kelas di mana median terletak, P panjang kelas interval, N banyaknya data, F frekuensi kelas median, F besar jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas median. Selanjutnya kuartil. Jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang banyak sesudah disusun menurut ukuran nilainya, maka bilangan pembagiannya disebut kuartil. Terdapat 3 macam kuartil. Pertama dinotasikan dengan Q1, kuartil kedua yang dinotasikan dengan Q2, dan kuartil ketiga dinotasikan dengan Q3. Adapun langkah-langkah yang diperlukan untuk menentukan kuartil adalah: pertama, menyusun data dalam urutan monoton naik atau dari kecil sampai besar. Kedua, menentukan letak kuartil pada data keberapa setelah diurutkan dan dibagi menjadi 4 bagian yang sama. 3. Menentukan nilai kuartilnya setelah mengetahui letak kuartilnya. 4. Menentukan letak kuartil dan nilai kuartil dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada Ibu
ibu pembimbing. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.